Oke, halo sahabat Honda, kembali lagi ya sama gue Dian Radi Putra. By the way, sekarang gue lagi ada di Gias ya, lagi di bootnya Honda. Dan ini motor yang lagi dibicarakan banyak orang nih. Motornya adalah ADV 150 ya. Jadi ini seriesnya itu ADV 150, bukan yang XADV ya. Kalau misalkan XADV itu yang punya cc-nya 750, dia masuk ke big bike. Ini tampilan dari ADV 150 ya. Ya, lampu sen untuk depannya terpisah ya. Kanan kirinya terpisah. Lalu ada windshieldnya di sini atau visornya. Ini visornya bisa di adjust dari sebelah sini ya. Jadi dia bisa dinaik turunkan, bisa dipendekin, bisa ditinggiin. Itu tinggal ditarik aja kanan sama kirinya. Dan ini untuk tampilan mukanya dia agak kayak nunduk gitu ya. Sebelah sini ada lampu DRL. Lalu untuk lampu utamanya ada sebelah sini. Itu lampu utamanya lebih mirip kayak Vario ya, untuk kanan kirinya. Lalu di sini ada tulisan ADV-nya. Dia emboss, jadi keren banget sih ini. Nah, terus untungnya tempat untuk plat nomornya itu sekarang terpisah ya. Jadi nggak di dahi kayak gini, tapi dia dipindahin ke bawah. Itu lebih keren sih. Kayak turun ke bagian bawah ya. Nah, untuk suspensinya dia masih pakai suspensi teleskopik ya, cuman dia dipakein tabung kayak gini lagi, jadi kelihatannya agak lebih besar ya. Nah, hanya dia tingginya itu paling panjang di antara metik-metik yang lain, suspensi depannya. Untuk ukuran ban depan, dia mau memakai ukuran ban 110/80 dengan diameter 14 inci. Kayak ban depannya juga udah tubeless. Lalu dia motifnya itu kayak motif cangkul gitu ya. Jadi ini enak nih buat dipakai adventure. Emang peruntukannya untuk itu ya, untuk adventure ya. Kayak kita lihat bagian pengeremannya. Kayak bagian pengereman sebelah sini itu memakai sistem disc brake dengan wavy disc brake. Dan dia udah ABS ya. Ini untuk seri yang ABS-nya. Kalau misalkan ada yang satu lagi itu seri CBS-nya. Ini tampilan untuk ADV 150 dari samping ya, tampilannya. Nah, untuk dari sebelah sini, ini untuk pijakan kakinya. Dia udah hampir sama kayak PCX ya, jadi pijakan kaki bawahnya ada, sama untuk pijakan kaki depannya juga ada. Nanti kita coba untuk pijakan kakinya ya. Nah, terus di bagian sebelah sini, itu ada satu emboss lagi ya. Jadi yang depan itu tadi ADV, yang di sini ada emboss Honda ya. Kayak ini warna untuk pijakan kaki dan bagian bawahnya itu Dove ya, Dove hitam. Lalu di sini dilengkapi dengan cover silver lagi ya. Ini sebenarnya plastik ya, cover silvernya. Nah, terus ini untuk step belakangnya, untuk step penumpangnya itu dari Kowa ya, Kowa RA1. Dan ini ukurannya juga cukup besar ya. Nah, di sini ada bagian bergeriginya atau bagian bergelombangnya itu untuk penumpang agar tidak slip ya saat menginjakan kaki di sini. Nah, lalu yang baru lagi adalah sebelah sini. Nah, untuk penutup dari si radiatornya itu motifnya beda lagi ya. Mungkin sebelah sininya hampir sama kayak Genio kemarin. Nah, lalu sebelah sini itu sama kayak Vario. Jadi ini desainnya digabung dua-duanya. Lalu untuk bagian knalpotnya, ini knalpotnya ada dua cover. Satu cover yang besar yang silver ini cover silvernya. Lalu dibungkus lagi dengan cover yang Dove hitam plastik ini. Nah, jadi ada dua bagian sebelum kena knalpot. Ini knalpotnya di sebelah sini, dia warnanya hitam, tapi dikasih cover lagi. Covernya yang silver ini, yang hitam sama sebelah sini. Nah, lalu untuk suspensinya, untuk suspensi bagian belakang si ADV 150 ini udah memakai suspensi SOA ya, bertabung ya, pakai subtank di sininya. Terus untuk suspensinya itu dia ada 3 tingkatan ya. Jadi ada yang paling renggang di sini, yang ke sini udah mulai rapat, sama yang paling atasnya itu udah rapat sekali. Jadi hentakannya yang diredam itu akan lebih bagus lagi. Kayak untuk bagian pengereman belakang, di sini suspensi tadi ya udah pakai swing arm ya. Lalu untuk pengereman bagian belakangnya itu dia sama kayak bagian depan, itu pakai wavy disc brake juga dengan single ya, pakai nisin aja single pistonnya.
Nah, ini bagian belakang dari ADV ya. Nah, bagian lampu belakangnya itu udah LED ya. Terus di sini dia lampu sennya terpisah juga sama kayak CBR 150, itu dipisah dan sudah LED juga. Nah, yang unik adalah dia ada lampu untuk reflektornya di sini. Nah, ada lampu untuk reflektornya di sini. Jadi ada penerangan di sini untuk ke reflektor sama ke sifat nomor. Ya, ini untuk bagian sebelah kirinya ya, bagian belakang sebelah kiri. Ini suspensi yang keduanya. Tentu ya sama kayak yang sebelah kanan itu pakai Showa juga. Jenis suspensinya sama. Nah, terus untuk bagian ban belakangnya itu agak berbeda ya dengan ban depan. Kalau ban depan dia pakai diameter 14, kalau bagian belakang itu pakai diameter 13. Tapi untuk ukuran bannya itu lebih lebar, dia 130/70. Ya, ini untuk bagian mesinnya ya, untuk bagian engine sampingnya. Untuk bagian engine sampingnya itu mungkin lebih mirip dengan PCX ya, ukurannya itu mirip banget dengan PCX. Engine dari ADV ini dia diganti settingannya. Jadi kalau misalkan engine yang PCX itu torsi awalnya itu biasa aja. Nah, kalau misalkan yang ADV ini untuk torsi awal dia dibuat lebih cepat gitu. Jadi dia untuk mencapai 60 km itu dia lebih cepat daripada PCX. Dan ini untuk bagian sebelah kirinya ya. Untuk foot stand sebelah kiri sama. Desainnya sama untuk sebelah kirinya. Desainnya dari samping seperti ini ya. Tulisan ADV-nya ada di sebelah sini. Jadi dia nggak di belakang sini ya ADV-nya. Sebelah sini untuk bagian hand grip-nya. Bagian hand grip-nya itu dipasang besar ya, dari samping sampai ke belakang sini ya. Tapi di belakang sini bikin putus. Dan untuk hand grip-nya itu bisa dipegangnya sebelah sini. Jadi dia ada ruang di bawah sini untuk pegangannya. Lalu ini untuk desain joknya. Ini keren banget nih untuk desain joknya, soalnya kayak dibikin single seat, terus ada tambahannya lagi gitu. Padahal ini satu jok, cuma beda jahitannya aja. Tapi dibikinnya kayak berbeda jok gitu. Nah, ini perbedaan warnanya ada di sebelah sini, sama di depan sini. Dia berbeda juga warnanya. Oke. Nah, bagusnya adalah di sini ada kayak perbedaan tinggi jok ya. Jadi sahabat Honda bisa nyender gitu, bisa menyandarkan pinggangnya itu ke sebelah sini. Jadi nggak cepat pegal kalau misalkan perjalanan jarak jauh. Ke sebelah sini ada emboss lagi ya. Untuk emboss bagian sini itu ada tulisan ADV sama kayak bagian depan. Sistem kunci dari ADV 150 ini udah keyless ya. Jadi desainnya sih sama seperti PCX ya. Jadi untuk buka fuel sama seatnya sebelah sini, sama ini ada emergency-nya. Kalau misalkan keyless-nya hilang itu bisa dibuka dari sini ya. Nah, bisa dibuka dari situ. Kalau misalkan si keyless-nya hilang. Atau habis baterai mungkin itu bisa dibuka dari situ untuk emergency-nya. Nah, bagian sebelah sini itu ada tempat untuk bensin ya. Sahabat Honda, ini untuk bagian speedometernya ya. Jadi speedometernya udah full digital pedometer, itu pakai negatif ya sini. Oke, di sebelah sini ada indikator untuk bensinnya. Nah, ini yang unik di ADV ini ada tanggal, ada bulan, terus ada jamnya ya di sini. Lalu ada total trip meternya. Nah, di sini ada speedometernya, lalu ada penggunaan bahan bakar real time ya. Jadi full consumption yang sahabat Honda pakai saat itu real time ada di sini. Oke, sebelah sini itu ada indikator untuk tegangan aki ya. Jadi tegangan aki itu bisa dicek real time juga. Terus bisa ganti sebelah sini untuk temperatur udaranya juga bisa dicek real time. Lalu untuk average, jadi rata-rata konsumsi bahan bakar selama sahabat Honda pakai si motor ADV ini, itu ada di sini indikatornya. Oke, jadi cukup lengkap ya untuk indikator di speedometernya. Nah, untuk desain dari speedometernya itu dia kotak kayak gini ya. Jadi benar-benar mirip banget kayak XADV yang 750 cc. Terus di bagian atas ini ada emboss lagi, itu tulisan ADV di atasnya. Lalu dilindungi dengan speedometer visor ya. Nah, untuk bagian bawahnya itu ada indikator untuk sen, indikator aki. Ini untuk lampu jauh ya, sebelahnya lampu jauh, lampu dekat. Lampu jauh, lampu dekat. Terus sebelahnya lagi ada indikator untuk keyless yang sini.
Ini bisa dicek sebelah sini ya. Indikator untuk keyless, lalu ada indikator untuk suhu mesin, indikator engine, indikator untuk ISS ya, indikator ABS, lalu indikator sen lagi sebelah kanannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian bagasinya ya. Coba kita buka. Oke, nah untuk ADV 150 ini dia udah pakai spring ya sebelah sininya. Jadi teman-teman udah nggak usah lagi pegang-pegangin si joknya ya. Dia udah ada spring, jadi bisa nahan kayak gini. Untuk ukuran bagasinya dia cukup besar ya. Jadi ukuran bagasinya itu sama seperti PCX. Itu ukurannya 28,8 liter. Jadi udah muat dengan helm full face atau half face juga bisa helmnya di sini. Nah, lalu kalau misalkan si teman boncengan juga pakai helm, itu masih disediakan di sini untuk gantungan helmnya ya. Oke. Nah, untuk bagian sininya itu dilengkapi dengan karet lagi ya. Jadi sahabat Honda bisa naruh di sini entah itu buku servis atau apa. Lalu bagian bawahnya juga ada. Ini bisa naruh untuk kunci-kunci, bisa disempilin di sini ya, bisa diikat di situ. Nah, dengan adanya spring seperti ini, itu teman-teman nggak akan ngalamin lagi nih kejadian kayak gini. Nah, nggak ada lagi tuh kejadian kayak gitu yang akan teman-teman alamin, soalnya dia udah pakai spring dan udah tertahan gitu. Untuk lampu LED bagian belakang, nanti ketika dinyalain itu akan DRL-nya akan nyala. Itu kayak membentuk huruf X ya di sini. Dan kalau misalkan remnya sedang dinyalakan, itu yang nyala adalah kanan sama kirinya. Nanti jadinya akan full warna merah. Kayak untuk desain sebelah kirinya itu, sebelah sini ada inner rack ya. Dia cukup ditekan aja, udah bisa langsung kebuka. Nah, di inner rack ini ada power outletnya. Nanti sahabat Honda itu harus pakai sambungan lagi ya untuk power outletnya. Nah, terus untuk ukuran dari si inner rack ini, dia lebih kecil daripada si VCX ya. Jadi hanya cukup untuk botol 300 ml itu baru bisa masuk. Kalau misalkan botol minuman yang 600 ml itu nggak akan masuk, soalnya dia ukurannya kecil ya. Kayak ini untuk posisi duduk saya ya. Jadi ada pijakan untuk di bawahnya sama ada pijakan depan. Nanti tampilannya akan kayak gini. Sahabat Honda bisa selonjoran pakai motor ADV ini. Jadi meskipun motor adventure, dia tetap bisa santai ya sini ya. Kayak untuk bagian stangnya dia dibuat agak lebih lebar ya. Dengan desain stang itu fat bar. Dan ini necknya lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi. Lalu klasik ya, ini adalah emblem Hondanya sebelah sini. Kayak kita lihat. Dari sebelah kiri itu ada lampu jauh, lampu dekat. Ada klakson. Terus ada lampu buat tombol lifting ya. Untuk sebelah kanannya ada tombol ISS. Itu untuk series ABS atau CBS juga sama, dua-duanya udah ISS. Ada tombol hazard. Lalu ada tombol starter ya. Ini emang untuk untuk stangnya itu gimana ya? Stangnya lebar gitu, emang buat adventure gitu. Enak banget. Oke, itu dia sahabat Honda review first impression dari Honda Bintang Motor mengenai ADV 150 ini. Untuk harga sendiri dari ADV 150 ini untuk OTR Jakarta ya, saya bilangin OTR Jakarta nih, 33 juta untuk series yang CBS dan 36 juta untuk series yang ABS ini. Untuk series yang CBS itu terdapat 3 warna ya. Nah, warnanya ini. Nah, sedangkan untuk series yang ABS itu ada 2 warna. Salah satunya yang merah ini. Oke, sekian review dari gue tentang ADV 150 ini. Thank you sahabat Honda udah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Supaya teman-teman itu nggak ketinggalan nih info terbaru dari motor Honda. Oke, gue Diana Duputra, undur diri. See you in the next video.